Fatihah sekali lagi untuk para orang-orang tua, datu-datu sudah meninggal, nabi, mbah-mbah, buin-buin, para guru-guru, para asatidzah yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, terutama juga pengurus Masjid Al-Falah yang sudah berpartisipasi berjuang. Ya Allah, mudah-mudahan mereka-mereka ini semua Engkau jadikan sebagai tamu-tamu surga. Engkau ampunkan, Engkau maafkan kesalahannya dunia akhirat. Engkau terima amal ibadahnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afhum bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan hajat yang hadir dikabulkan oleh Allah, cita-citanya disampaikan oleh Allah, diamanat ke anak menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan ya Allah, kami berharap juga yang hadir ini disehatkan, sehat zahir maupun sehat batin, diberi ke lapangan dalam kesempitan, diberi ke lapangan dan diberi jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ala taqwal aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memperjumpakan kita pagi ini. Dialah Allah yang mempertemukan kita di tempat yang mulia, di Masjid Al-Falah ini.
waktu yang mulia, waktu subuh, dan pekerjaan setelah pekerjaan yang nomor wahid, tiada pekerjaan setelah melaksanakan perintah sholat wajib. Bersyukur dialah Allah memilih kita yang hadir, dialah Allah yang menjadikan sel-sel tubuh, ribuan sel tubuh di dalam tubuh menjadi saksi di akhirat nanti atas ibadah-ibadah yang kita lakukan subuh ini. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan untuk mendengarkan tausiah singkat tentang keesaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini yang bentuk kasih sayang Allah terhadap ciptaan yang kita manusia ini, kita saling dibukakan hati, atas hilaf dan salah perkataan, dibukakan hati saling memaafkan terhadap siapa saja. Sebelum Allah meminta maaf, kita sudah menerima maaf. Mudah-mudahan dosa kehilafan kita di akhirat nanti dimaafkan dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah memelihara kita, Hayyu ya Qayyum. Dialah Allah menciptakan tangan kita yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Kaki kita maka menjadi saksi yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Dan esok-esok akan tiada. Tubuh kita ini tadinya tidak ada, sekarang ada. Dialah Allah yang maha wujud, dialah Allah yang maha hidup terdahulu, dialah Allah yang maha baqo, kekal abadi. Dari zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam, dialah yang maha kekal abadi, baqo. Dialah mukhalafatul hawadisi, dialah Allah yang tidak bisa diserupai oleh setiap makhluk yang kita lihat. Apa yang kita mimpi-mimpikan, yang kita rasa-rasakan, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Laisa kamitslihi, Allah itu tidak menyerupai setiap apa yang kita ciptakan, karena tidak akan sanggup kita akan melihat Allah. Membentuk menyerupakan Allah itu tidak akan sanggup. Dan dialah Allah mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dialah Allah berdiri sendiri atas kehendaknya. Banyak anak ke masjid ini kepengen sholat berjamaah tapi tidak bisa. Dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, maka bersyukurlah kamu. Tak pandang itu anak kita, orang tua kita, saudara kita, itu Allah pilih. Yang benar-benar saudara itu yang hatinya dituangkan oleh hidayah oleh Allah. Itulah mu'min wal mu'minina. Dan kita sadar diri bahwa inilah nikmat terbesar. Kita doakan mereka yang belum bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan juga kita berprasangka baik, saudara kita melaksanakan ibadah di rumah, berjamaah dengan anaknya, terus beribadah di tempat kerjanya, bisa juga. Dan dialah Allah Qudrat, maha menentukan, maha kuasa, iradat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Qudrat, iradat, ilmu yang berilmu. Dialah Allah yang hidup hayat. Dia Allah yang sama, maha mendengar apapun yang terbesit di hati, Allah mendengar. Dan dialah Allah yang maha melihat, ya basar. Dan dialah Allah yang maha berkata-kata. Kata Allah, kun, hari ini kamu sehat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kata Allah, kamu selamat hari ini, selamat. Kata Allah, kamu hari ini dapat rezeki yang banyak, dapat rezeki. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini diatur oleh Allah. Maka kita tidak usah banyak tingkah, nurut apa yang kata Allah. Mana apa yang dikatakan Allah, yaitu lewat para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini warisan Nabi, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Dan ikuti juga zuriatku, jagolah zuriat
nabi yang lagi heboh, Pak Alawi putus zuriatnya, nah itu bukan urusan kita. Jelas kita tetap menghormati. Kalau dia ada silap dan salah, tidak usah kita pelok ke. Kalau dia ada yang benar, bela yang benarnya. Begitu juga anatosia yang tauhid ini kira-kira sepaham pakai, yang tidak sepaham tidak usah pakai. Yang tidak ngerti apa yang baik. Kalau ngerti syukur, alhamdulillah. Tidak ada ngerti di sini ke ustaz lain yang ngerti. Tidak ngerti di sini pas nonton YouTube, dia tidak tahu. Nah itulah namanya hak prerogatif Allah. Jelas kita di sini lihat yang di dalam Al-Quran yang berbunyi wal asri innal insana lafi idza ladzina amanu sebagai orang-orang benar wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihatlah kamu atas kebaikan dan kesabaran. Dan dialah Allah yang maha alim, maha berilmu, dan kita ini bodoh, tidak ada tahu kecuali Allah beritahu. Begitu juga para malaikatnya, ditanya malaikat, hai malaikatku, di surah Al-Baqarah, ada tak yang engkau ketahui selain aku beritahu? Jawabnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Para malaikat berkata, ya Allah, tidak ada yang kami ketahui, tidak ada yang kami bisa kecuali engkau ajarkan. Begitu juga manusia ini kepintaran bisa maco itu karena guru TK, karena guru SD. Bisa tauhid ini ada gurunya, ada gurunya. Nah kalau bisa gurunya baik kitab buku fisiknya maupun makhluknya, yaitu manusia. Kalau Allah alimnya itu tidak perlu ke guru, memang dia sudah pintar, tidak akan bergeser keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sifat-sifat ulu wajib bagi Allah. Dan dilanjuti ada nama-nama baik-baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah Allah yang pertama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Dialah Allah yang pertama itu terdiri dari 40 alif lam lam ha. Allah itu menamakan dirinya di surat Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, sembahlah aku, fa'aqimis sholata li zikri, sembahlah aku dengan melaksanakan sholat, tali zikri, untuk ingatku. Jadi ada tiga, sembahlah aku kalau orang paham ilik, bertauhid juga ilik. Gimana kalau sholat tu ingat dulu, dia tu tak ada macam ayat ini kena fa'aqimis sholat, diri fa'buduni, sembahlah aku, bukan nyembah keris, patung, gunung, pantai, jin. Fa'aqimis sholat, sembahlah aku dengan melaksanakan sholat, tadi zikri, untuk mengingatku. Jadi kita di sini alhamdulillah sudah paham dulu, lurus menyembah Allah dengan sholat 5 waktu. Nah itu alhamdulillah. Jadi nama-nama Allah yang pertama, sifat yang nama-nama Allah itu ialah Allah, alif lam lam ha. Siapa Allah itu? Kalau di surat Fatihah saja, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti alam ini punya Allah. Lahu ma bis samawati wa fil ard, bumi tempat kita duduk, bumi tempat kita berdiri, langit tempat kita berteduh, langit tempat turunnya hujan, awannya itu punya Allah. Dan kita minum itu juga dari Allah, makanan yang tumbuh-tumbuh itu dari Allah, padi itu dari Allah, air liur itu aku menciptakan di mulut itu punya aku, Allah yang menciptakannya. Terus darah yang mengalir itu aku yang mengalirkannya, jantung yang berdetak itu aku yang berdetaknya, kata Allah. Mata yang berkedip, nafas tahi turun, aku yang nurunkannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah lah yang menjadikan kamu dan menjadikan segala perbuatan jantung kamu berdetak. Maka kalau kita tidur itu cuma yang tak tidur jantung, masih hayat Allah dihembuskannya wa nufikha fis-suri, ditiup roh itu di dalam jasad-jasad Nabi Adam. Kalau dia tidak ada ditiup lagi, jantung itu stop mati. Itulah dia yang maha gagah. Dialah Ar-Rahman yang maha pengasih. Dialah Ar-Rahim yang maha penyayang. Dialah Al-Malik yang menguasai raja dari segala raja dunia wal akhirat nanti. Dialah Al-Qudus, dialah yang maha suci. Maha suci dari tempat. Dia tidak duduk di aras. Dia tidak mempunyai sudut atas kanan kiri. Subhanallah, Allah dari prasangka manusia. Dialah Al-Qudus As-Salam, dialah yang memberikan keselamatan. Al-Mu'min Al-Muhaimin, dialah yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, ketenangan. Dialah Allah Al-Aziz yang maha kaya, yang maha gagah, yang lain lemah. Dialah yang merukuk ke kita tadi, rukuk karena Allah, sujud karena Allah. Kalau bahasa Palembang itu pula saya mengatur ke bahwa sujud itu ialah dilakukan oleh tolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin Al-Mutakabbir, itu Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Al-Kabir, dialah yang pantas sombong. Kita tidak ada pantas sombong. Dialah maha besar, dialah maha kuat. Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha gagah. Kita ini kebalikannya lemah, kita ini bodoh, kita ini tidak ada apa-apanya, hanya menikmati apa yang dihadirkan, difasilitaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jasad ini hanya titipan, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya, kalau jasadnya kembali ke tanah. Itulah badan kita sakit ini tanda bukti bukan punya kita. Kaki sakit bukti bahwa ya Allah kaki ini bukan punya kita. Kalau punya kita kaki ini tidak galak kita sakit. Karena Allah tidak buktikan bahwa kaki itu buatan aku. Tenggorokan kata nah batuk tadi sebenarnya tidak galak imam batuk tadi. Bro bukan punya kita, tak baca punya Allah. Ajir. Tenggorokan itu punya aku. Yalah. Apalagi suara itu, mumpung suara jempreng, tak baca sombong. Ya kabir, sombong itu cuma hak prerogatif Allah. Kita tidak terbaca tak sombong. Kalau dibuat gatal, tenggorokan suara bertulah, tak baca, batuk-batuk, rehe-mehe gitu. Nah itulah dialah Allah yang maha gagah, yang memiliki semua tubuh kita baik luar maupun dalam. Dan kita ini sebagai hambanya. Dan itulah sebaik-baik manusia yang diinginkan, yang diajarkan oleh Nabi, melepaskan segala syirik hobi yang ada di dalam hati, yang kita nyangkut selama ini punya kita, padahal punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bulan Syawal ini itu secara tauhid, secara hakikatnya, ada juga secara syariatnya. Mudah-mudahan bulan Syawal mumpung masih seminggu berjalan, kita jagalah bulan Syawal yang sudah Allah berikan kasih sayang terhadap kita manusia ciptaannya ini sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita dijuk pangkat predikat fitri, fitrah, artinya kembali suci dari dosa dan kehilapan seperti kertas yang berputih. Maka jagalah selama 11 bulan ini untuk tahun depan, karena mulai bulan pertama Syawal, para salafus sholihin menafsirkan bahwa setan yang tadinya dibelenggu, diikat, sekarang dilepas. Maka dia akan berdidik selama 11 bulan. Akankah dia terdidik dengan perintah Allah, apakah dia akan terdidik dengan larangan Allah oleh iblis setan tadi? Kalau dia terdidik, itulah galak terjadi bulan puasa masih adalah kemungkaran kemaksiatan, karena keberhasilan syaitan mendidik selama 11 bulan. Maka
Maka dari itu bulan Syawal yang sudah Allah beri ke fasilitas ibadah di bulan Ramadan, kalau bisa istiqomah baca Qur'annya silakan, syukur-syukur bertambah. Kalau zikir yo ada silakan istiqomah, silakan. Kalau alhamdulillah kalau bisa bertambah, minta dengan Allah, jangan minta dengan diri kita. Kalau bisa kemo lainnya itu jangan putus. Kalau bisa minta ngantuk itu ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Waj'alna naumakum subata. Menjadikan tidur dan lelah ngantukmu untuk istirahat tubuhmu. Kalau ngantuk tidur dulu. Terus itu selawat nabinya, wirid-wirid, zikir-zikir. Kalau pacak 11 bulan ini dia bertahan, nah istilah istiqomah. Syukur-syukur dia meningkat ibadahnya. Kalau dia meningkat berarti tidak tergoda atas belenggu setan yang sudah diikat ikatannya di bulan Syawal ini. Kayak bulan Ramadan Allah kasih fasilitas lagi. Karena apa Allah memberi itu? Karena dia tahu manusia ciptaannya ini mudah sekali tergelincir, mudah sekali terpeleset di dalam dosa-dosa, kekhilafan, maksiat. Allah tahu nian mulut ciptaannya ini, mulut manusia ini mudah sekali tergelincir di dalam kebohongan-kebohongan, di dalam menjelek-jelekan orang lain, membuka aib orang lain, fitnah. Allah tahu nian dosa manto ciptaannya ini. Buka HP di teknologi, bukan nonton tausiah, bukan buka ngaji, nengok iklan apa dia ini. Allah tahu nih kan, kalau tak dia fasilitas 1 bulan itu nak katik kita nak menduduki pintu-pintu surga yang ada ratusan. Barangkali di kerak-kerak neraka itu bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada di nabi-nabi yang lain. Itu walaupun umurnya pendek, tapi amalnya bisa menyamai umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa. Barang siapa beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan, dia kesini ke masjid atau di rumah, dia baca Quran kah, sholat kah, selawat kah, turun di dia. Lailatul Qadar itu berarti semalam itu dia sama saja beribadah selama 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Seandainya dia dapat setiap tahun itu panjang umur sampai 63 tahun, dihitung sampai akhir balik umur 10 tahun berapa? 53 tahun. Dia dapat 1 tahun itu 1000 bulan, berarti paling tinggi tingkatan dia disukanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak dibek fasilitas ini. Tapi ini sudah lewat bulan Syawal, lebih baik yang sudah ada dijago, ditahan sampai 11 bulan. Kalau iblis ini menggoda dari depan, belakang, kanan, bawah. Di dalam Al-Quran banyak diingat. Salah sikok ayatnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahda ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai anak cucu Adam, bukankah aku telah sungguh-sungguh mengingatkan kamu bahwa jangan engkau terbujuk rayu godaan syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Itu dari itu anak mengerti diri pribadi, khususnya pada umumnya para jemaah Masjid Al-Falah ini, mudah-mudahan dengan kita berkelompok bergerum ini berdoa sama-sama itu istiqomah di jalannya Rasulullah SAW. Nah, itu saja tausiah singkat ibu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kira-kira kalau ada yang ditanya boleh, kalau ada yang ditambah boleh, kalau ada nak saran boleh, karena kita masih belajar. Kita ditakdirkan berprestasi di Pemkot Kota Palembang. Ya kan, alhamdulillah. Kalau ada yang nak ditanya ditambah boleh Pak, masih ada waktu 10 menit lagi. Kaputan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah tauhid ini Allah menyatakan sembahlah aku. Pokoknya pelajaran tauhid ini mulainya setelah Al-Quran turun. Tadi waktu Nabi Muhammad sudah turun. Nah, apa sebelumnya itu belum diterapkan Allah bahwa tauhid ini. Karena apa? Karena aku nyingok baca-baca
itulah kacaunya yang ada yang nyembah batu, ada yang nyembah ini segala macam, ada yang nyembah matahari, ada yang sudah itu tidak berubah dia semenjak dia ada ajaran tauhid ini sampai sekarang. Banyaklah agama-agama lain segala macam tidak berubah. Yang ngomong ini anak cucunya terus bermeloi itu kan sampai turun-turun. Padahal anak-anaknya itu dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan ini. Jadi terus Kristen terus meloi mak bapaknya, nenek moyangnya. Yang Cina Konghucu itu tidak kerja agama, itulah dia. Sedunia ini Bengkali cuma 5 miliar, apa Islam apa 3 miliar, apa cuma 2 miliar aku baca-baca. Selainnya tu masuk kalau ceritanya ini masuk kafir. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi soal agama mudah-mudahan jawabannya pas. Kalau kurang pas kadang-kadang tak nyambung juga bertanya, kita jawabnya kan. Jadi itulah Allah yang maha berkehendak. Maha berkehendak. Sifat Allah yang rahmat itu dikasih kenyo ke siapa baik, ke non muslim juga. Allah maha pengasih. Seperti teknologi keilmuan, tak kasih hubungannya kita banyak duit, suki, pinter, ya. Kasih hubungan dengan agama yang bagus, ya. Maaf ngomong itu Yakuza itu 9 nago itu bisa loh juga 9 nago. Terus yang paling pintar itu Cina, Jepang, karena itu memang seandainya balik lagi ke agama itulah sudah takdir Tuhan dan kita bersyukur bahwa kita ini lahir dalam keadaan Islam, tapi susah. Dan mereka yang tidak lahir dalam Islam, itulah dia akan tugasnya, dia akan dihukum nanti. Dan pasti diutus para nabi itu dan rasul. Seperti dalam Al-Quran, apa kena nanti yang diingati kau. Kalau sebelum Nabi Muhammad lahir, orang tua Nabi Muhammad kan katanya neraka ada vakum selama berapa tahun itu agama itu tidak diturunkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad mereka diampun ke segala dosanya. Tapi kalau peringatan itu sudah sampai, kena gitu. Sama kita selama ini tak tahu duit ini haram misalnya kan, kita apa? Tapi kita ini kalau cacat tak tahu, itu yang masalah, cacat tak tahu itu. Sebenarnya nasihat itu sudah ada di dalam hati. Tak mungkin Tuhan ini sudah zaman Nabi Ibrahim kan. Apa juga matahari di dalam Al-Quran itu kan. Inilah Tuhan paling besar disembah oleh Jepang sama matahari. Tapi ngapa malam hilang? Tak mungkin itu. Tuhan hilang matahari. Sembah bulan, dapat siang hilang, sembah bumi, tidak ganti. Itulah baru Allah berkalam di hatinya bahwa la ilaha illallah. Itulah namanya Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Dia pertama sekali yang membangun Ka'bah tadi, pusatnya tadi. Itu ada dia rasa hati itu khusyuk berjumpa dengan Sang Khalik. Seperti kita sholat khusyuk, apalagi yang haji, umrah, itu yang terasa Allah dekat. Bukan Allah tujuin, bisa sholat tahajud, Allah aku nak sholat tahajud malam ini. Ada baik yang bangun kan. Apakah kucing pelaku, apakah hujan. Tapi bukan, bangun, tidak. Dia pakai rasa. Ada sesuatu dan itu yakin. Inilah cara Allah nolong bangun ke tahajud. Inilah cara Allah mengangkat aku haji. Bisa kan? Aduh cara, tak terkira dari mana rezeki. Tapi kalau kita balik dari jual tanah, jual ini, itu tutup pahala. Cuma kalau ini tahunya dari Allah, baru pakai syariat, jalan bewong dari itu jalan be. Ya, dari misalnya masjid ini terbangun karena Allah mentakdir dan kita sebagai jalan be, sebagai ujian bagi kita. Kalau ini merasa kita punya kita hilang pahala. Begitu juga agama, kita bersyukur agama ini. Dan di dalam Al-Quran itu ada bahwa ad-din Yahudi, Nasrani itu agama itu akan diikuti oleh orang tua mereka yang terdahulu. Maka orang tua ini contoh teladan bagi anaknya. Kalau dia misalnya keturunan non muslim, biasanya memang turunannya itu kan
Dan itulah tugas kita sebagai para ulama dai mengingatkan. Sekarang kan sudah banyak berihlah hijrah kan, selebritis masuk Islam, sudah banyak sekarang kita tengok. Nah itulah keberhasilan, pahalanya besar. Ngajak umat masuk Islam itu pahalanya sama seperti orang berjihad. Ya kalau soal pahala. Nah itu tugas-tugas para rasul, para nabi, para ustaz kembali kan untuk mengingatkan. Pasti itu sampai ke mereka karena mereka ini manusia diciptaan Allah, bumi ini ciptaan Allah dan Allah kasih setiap ada manusia ciptaannya. Tetapi mereka ini melanggar, hukum tetap berjalan. Dari Nabi Adam dulu lah sudah disungguh. Ada baik ketika iblis ngomong, oh yang sudah nak ninju apa kan ninju silakan, tapi jangan siko pada ketimbang kuldi. Masih di ketimbang kuldi sudah dihukum, makanya dunia ini penjaranya orang-orang mukmin. Dunia ini penjara itu. Seandainya dunia ini ada manfaatnya, kata ulama, sehelai sayap nyamuk baik, tidak? Pasti aku tak ada utus Nabi pasti tak galak habis ke itu harta untuk agama. Berhubung nak kata manfaatnya, harta benda segalanya akan yang bermanfaat itu kalau dibelanjakan ke jalan Allah, dikeluarkan ke jalan Allah, kan akhirat lah tempat kita lagi. Nah itu, jadi kita hidup ini ada musuh iblis tadi. Dia katanya sakit selalu, ada depan belakang ada darah. Dia tak ada jengok kita tak jengok. Dia kalah kita kecuali orang yang bertauhid. Baca dia kalah kan. Iblis buatan Allah, kita buatan Allah. Ya Allah, sejak kita minta Lailatul Qadar, berilah kami malam, yaitu malam Lailatul Qadar, ampunkanlah dosa kami. Benar? Terus terimalah amal ibadah kami, la haula wala quwwata illa billah. Nah begitu juga pas kita turun ke dunia ini, kata Allah sholatlah, sujudlah, rukuklah, siapa jangan makan buah putih, jadi sama di sini sholatlah. Ini sudah sholat, sudah, no. Sudah pilihan kita, dan kita dipilih agama itu pilihan kita. Allah sudah memfasilitasi dengan bentuk kasih sayangnya, bentuk kasihnya, benar? Akalnya hijau, sekolahnya hijau, fasilitas hijau, pendidikan hijau, ilmu tertinggi hijau. Nah cuma ada rahmatnya itu, hidayah itu tak dikasih Allah kepada orang kafir. Orang kafir itu tak kasih hidayah. Kasih Allah ada, rahmat Allah ada, rahmat Allah ada, ilmu Allah kasih ilmu. Tak paling pintar nomor satu Allah kasih. Tapi rohim kasih sayang seorang ibu dengan anak, kalau yang dikasih ada Nabi Yusuf, dia yang maha kasih, pilihnya yang ini kalau ada perbedaan dengan anak-anak yang lain. Begitu juga kita bersyukurlah Islam ini adalah agama memang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutusnya dari umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita minta berdoa, Allahumma tsabbitna bil iman. Ya Allah, tetapkanlah aku dalam iman. Allahumma bukan Musa, apalagi Syam. Kan beda artinya. Allahumma tsabbitna bil iman, tetaplah dalam iman. Tsabbitna bil Islam, dalam Islam. Tsabbitna bil tauhid jalan lurus. Jalannya Allah. Wasabbitna bil Islam, bil tauhid, wasabbitna bil ma'rifah. Ma'rifah itu artinya dekat dengan Allah. Ini belajar makrifat, takut gila, takut ketinggian misalnya kan. Makrifat dan tidak harus dekat. Cak Pak Haji sekalian ini sholat, berartilah dekat dengan Allah. Bukan dekat kepada jarak tidak. Dekat itu kita sudah dengan rahmat dia. Itu ada juga di azab Allah. Dekat juga dekat azabnya, kita minta dekat keredoan, kenikmatan yang Allah cicipkan kepada rahmat rahim kepada kita. Kalau masabitna bil ma'rifah, Allah sabitna ala dini agama, tetap pelajar agama kami, agamanya Rasulullah Muhammad ini, ada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu doa itu saja. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Selanjutnya ditambah tidak ditanya lagi. Habis ya waktu itu. Alhamdulillah, silakan dikelola sendiri tauhid ma'rifatnya. Ini hanya melengkapi ilmu syariat. Jadi dia tambah sempurna syariat kita dengan hakikat. Jangan begitu beribadahnya cuma
Kalau menurut ulama tauhid itu seperti olahraga, tidak tahu yang disembah. Tahu Allah sudah itu oh iya enggak lah. Itu kaji banyak kitab-kitab tauhid, silakan belajar terus minta pada Allah niat yang lurus, paham yang lurus, minta ngomong dengan Allah, ya Allah, lindungilah niat yang salah, cara yang salah, paham yang sesat, guru yang sesat, dan menyesatkan yang tidak koridoi dunia akhirat. Mohon bimbingan, tapi jangan kita nyesat itu paham itu sesat, jangan. Biarlah Allah kita tergolong orang-orang jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhalin itu sesat artinya. Waladdallin, lidahnya itu kena area gigi kanan. Lagi waladdallin itu secara tajwid. Alhamdulillah. Terima kasih banyak jemaah yang hadir. Tiada lain Allah, kami mengharapkan kehadiran ini kau yang mempertemukan kami, sehatlah yang hadir, ampun telah hajatnya, panjang umur. Yang kita tutup majelis ini Allah, mohon keridhaan berkahmu ya, kami tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dzikriil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa asbil ayat. Allahumma ya Allah yang membolak balikan hati, Allahumma yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini wa ta'atik. Ya Allah, janganlah hati kami ke agama jalan yang Kau ridhoi. Allahumma tsabbitna bil iman, mantaplah iman dan teguhlah iman kami. Tsabbitna bil Islam, tsabbitna bil tauhid, tsabbitna bil i'tiqad, tsabbitna bil ma'rifah, tsabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, kami hidayah jalan muhtadin. Allahumma hdina hidayatas sabirin, berilah kami hidayah sabar, jauhlah dari al-barar lan tartabul jannah ya Allah. Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaqim wal taibin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min jubni wal bukhli, wa a'udzubika min wabalid dani wa bahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.